Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi permintaan dan penawaran, yaitu bagian dari bab keseimbangan dan struktur pasar. Untuk lebih jelasnya, kalian simak PowerPoint berikut ini. Nah, untuk pertama yaitu mengenai permintaan. Apa sih permintaan itu? Permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Permintaan sendiri kalau dalam bahasa Inggris yang bisa disebut juga dengan demand. Permintaan tercipta apabila seseorang memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayarnya. Jadi secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwa permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, dalam permintaan ini juga memiliki yang namanya hukum permintaan yang berbunyi semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta. Dan sebaliknya, yaitu semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin sedikit permintaan barang tersebut dengan ketentuan ceteris paribus. Ceteris paribus ini artinya faktor-faktor selain harga dianggap tetap. Nah, dalam permintaan ini dipengaruhi juga oleh berbagai banyak faktor. Nah, di sini saya menyantumkan 4 faktor. Yang pertama, harga barang yang berhubungan. Yang kedua, ada pendapatan konsumen. Yang ketiga, ada selera. Yang keempat, ada jumlah penduduk. Kita bahas dari yang pertama, yaitu harga barang yang berhubungan. Nah, di sini ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Barang substitusi sendiri yaitu artinya barang pengganti, kemudian barang komplementer adalah kombinasi barang apabila digunakan secara bersama-sama mempunyai nilai yang lebih bertambah. Nah, untuk yang pertama yaitu barang substitusi. Pada barang substitusi ini, peningkatan harga suatu barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang yang menjadi substitusinya. Misalnya, contohnya jika harga beras mahal, maka orang mengkonsumsi jagung atau singkong sebagai penggantinya. Contoh yang lain lagi, misalkan harga tiket pesawat terbang mahal, maka orang menggunakan kereta api sebagai sarana transportasinya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya yaitu kuantitas permintaan barang substitusi seperti jagung, singkong, dan penumpang kereta api pada 2 contoh tadi akan meningkat tajam meskipun harganya tidak berubah. Nah, kemudian yang kedua yaitu barang komplementer. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, barang komplementer yaitu barang yang kegunaannya semakin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya ada gula dengan kopi, mentega dengan roti. Nah, misalkan saja harga mentega meningkat, tentu permintaan terhadap roti kemungkinan akan menurun. Begitu pula ketika harga kopi meningkat, mungkin saja permintaan akan gula juga akan turun. Yang kedua ada pendapatan konsumen. Ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang dan jasa. Sebaliknya, ketika pendapatan seseorang menurun, maka konsumen cenderung menurunkan pembelanjaannya terhadap barang dan jasa. Nah,
Tetapi ada juga barang dan jasa yang permintaannya justru menurun ketika pendapatan bertambah dan meningkat ketika pendapatan berkurang. Misalkan ketika pendapatan meningkat, seseorang akan mengurangi makan tahu dan akan mengkonsumsi daging ayam. Nah, barang-barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan meningkat dinamakan barang-barang inferior. Nah, sedangkan barang-barang yang permintaannya meningkat ketika pendapatan meningkat disebut barang normal. Kemudian yang ketiga ada faktor selera. Selera yang berubah dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Misalkan dulu atap genteng lebih populer. Nah, masyarakat masih banyak menggunakan atap genteng. Nah, untuk saat ini misalkan saja model-model baju yang berwarna pastel lebih diminati. Nah, maka untuk atap genteng dan juga baju yang berwarna pastel pasti permintaannya akan lebih tinggi. Kemudian yang keempat ada jumlah penduduk. Jumlah konsumen akan memengaruhi kuantitas total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Maka dari itu, semakin besar jumlah penduduk suatu negara, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini untuk kaitannya mengenai harga. Nah, di sini tertulis HD sama dengan F dalam kurung PD. Keterangannya yaitu HD jumlah permintaan, kemudian F fungsi, PD dan artinya satuan harga. Nah, di sini ada contoh soal, misalnya diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan HD sama dengan 40 minus 3 PD. Maka yang pertama, hitunglah jumlah permintaan pada saat harga Rp5 dan Rp10. Yang kedua, hitunglah jumlah permintaan barang saat harga Rp0 atau gratis. Yang ketiga, gambarlah kurva permintaannya. Nah, kita akan jawab pertanyaan yang tadi. Yang pertama, pada saat harga Rp5, jumlah permintaannya menjadi, kita masukkan ke dalam fungsi permintaannya, yaitu tadi HD sama dengan 40 minus 3 PD. Rp5-nya kita masukkan menjadi HD sama dengan 40 minus 3, 5-nya dimasukkan ke dalam menggantikan PD sama dengan 25. Karena 5 kali 3, 15, 40 dikurangi 15 menjadi 25. Jadi ketika harga Rp5, maka permintaannya sebanyak 25 unit. Kemudian pada saat harga Rp10, jumlah permintaannya menjadi, kita masukkan kembali Rp10-nya menjadi HD sama dengan 40 minus 3 dalam kurung 10. 10 kali 3, 30, 40 minus 30 sama dengan 10. Jadi ketika harga Rp10, maka permintaannya sebanyak 10 unit. Yang kedua, pada saat harga Rp0, jumlah permintaannya menjadi, kita masukkan ke dalam persamaan, HD sama dengan 40 minus 3 dalam kurung 0.
3 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Maaf ini 10-nya salah, ini maksudnya 40. Jadi ketika harga 0 rupiah, maka permintaannya sebanyak 40 unit karena 3 kali 0, 0, 40 kali 0 sama dengan 40. Ini seharusnya 40. Nah, untuk kurvanya, tadi kan persamaannya untuk fungsi permintaannya HD sama dengan 40 minus 3 PD. Nah, itu kita nolkan masing-masing. Pertama kita mengenolkan HD-nya dulu. Ketika HD kita nolkan, maka PD-nya 13/3. Kemudian ketika PD 0, maka HD-nya sama dengan 40. Ini pemisalan matematika biasa. Ketika HD-nya kita nolkan, maka PD-nya sebanyak 13/3, yaitu 40 bagi 3. Kemudian ketika PD 0, maka HD-nya sama dengan 40. Kemudian kita gambar grafik dengan garis yang horizontal dengan tanda quantity atau jumlah, kemudian yang vertikal price atau harga. Kemudian tadi yang 40 HD-nya kita gambarkan di garis yang horizontal yaitu quantity, di sini 40, kemudian yang PD-nya 13/3 di garis yang vertikal di P di titik sini, dan yang D di titik sini. Kemudian kita tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kita tuliskan juga fungsi permintaannya HD sama dengan 40 minus 3 PD. Nah, inilah gambar kurva permintaannya. Next. Nah, fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Fungsi permintaan juga menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, kalau yang tadi kan fungsi permintaan, jika jumlah permintaan merupakan fungsi harga, maka dapat ditulis yang seperti tadi, HD sama dengan F dalam kurung PD. Nah, kalau yang ini ada rumusnya, rumus perhitungan fungsi permintaan, yaitu P minus P1 per P2 minus P1 dibagi Q minus Q1 per Q2 minus Q1 dengan keterangan seperti di slide. P harga, P1 itu harga awal, P2 harga perubahan yaitu harga setelahnya. Q jumlah barang, Q1 jumlah barang ketika awal, kemudian maaf ini Q2, maksudnya Q2 jumlah barang perubahan yaitu ketika sudah berubah. Misalnya tadi awalnya harganya 500, kemudian yang Q2-nya menjadi 750. Nah, di sini tertulis fungsi permintaan
HID sama dengan minus AP plus B. A dan B ini artinya konstanta atau angka. Nah, di sini ada contoh soal tabel permintaan telur. Di sini ada bagian kiri tabel ada harga per kilo, kemudian kanannya jumlah barang. Harga per kilo misalnya 15.000, jumlah barangnya 500. Kemudian 20.000, jumlah barang 400. Harga 25.000, jumlah barangnya 300. Kemudian harga 30.000, jumlah barangnya 200. Untuk harga 35.000, jumlah barangnya 100. Nah, berdasarkan tabel, coba jelaskan fungsi permintaan di pasar. Nah, pembahasannya berarti kita ambil di bagian tabel baris pertama dan baris kedua. Yang pertama, tadi kan harganya 15.000 dengan kuantitasnya 500, kemudian harga berubah yaitu P2 20.000, kemudian kuantitas yang kedua berubah menjadi 400. Kita ingat lagi rumus perhitungan permintaan tadi. P minus P1 per P2 minus P1 sama dengan H minus H1, H2 minus H1. Kita masukkan P minus P1-nya 15.000 per 20.000 kan P2, kemudian minus P1 15.000 lagi sama dengan H minus 500 per 400 minus 500, karena 400 kan H2, kemudian 500-nya H1. Kemudian kita hitung masih sama P minus 15.000, kemudian 20.000 minus 15.000 menjadi 5.000 sama dengan H minus 500 per 400 dikurangi 500 menjadi minus 100. Nah, kemudian kita kali silang menjadi P minus 15.000 dikali minus 100, maka menjadi minus 100P plus 1.500.000 sama dengan, ini juga dikali silang, 5.000 H minus 2.500.000, maka minus 100P plus 2.500.000-nya dipindah ke sisi kiri menjadi plus, maka menjadi 4 juta sama dengan 5.000 H. Jadi fungsi permintaan telur adalah HID sama dengan 800 minus 0,02P. Ini dapat dari mana? Ini kita sederhanakan, semuanya kita bagi maksudnya jadi fungsi permintaan telur adalah HID sama dengan 800 minus 0,02P. Nah, ini kita coret, sederhanakan 0,0-nya. Kita coret 100 minus 100P menjadi minus 1P, kemudian 4 juta kita coret 0-nya menjadi sisanya 40.000. Kemudian 5.000 H kita coret 0,2 untuk menyederhanakannya menjadi 50 H. Kemudian kita sederhanakan. H
grafiknya supaya menjadi angkanya sederhana, hilang 50-nya, kemudian kita bagi 50. Nah, untuk 40.000-nya kita sederhanakan, dibagi menjadi 50 menjadi 800. Kemudian minus 100p-nya kan tadi tinggal minus 1, kemudian dibagi 50 menjadi minus 0,02p. Nah, jadi ini sesuai dengan fungsi permintaan, yaitu D sama dengan minus AP plus A plus B konstantanya. Nah, next di sini ada contoh daftar permintaan barang. Misalnya di harga 60 rupiah permintaannya sebanyak 1000 unit. Kemudian di harga 50 rupiah permintaannya 2000 unit. Di harga 40 rupiah permintaannya 3000 unit. Kemudian di harga 30 rupiah permintaannya sebanyak 4000 unit. Kemudian di harga 20 rupiah permintaannya sebanyak 5000 unit. Nah, yang gambar tadi kita gambarkan di grafik ya. Di sini yang horizontal ada quantity, yaitu tadi 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Kemudian kita tulis angkanya, yang bagian harga di garis yang vertikal atau garis yang berdiri tegak. Kemudian ada 20, 30, 40, 50. Kemudian kita hubungkan titik-titik sesuai tadi harganya berapa, permintaannya berapa. Yang pertama tadi harganya 20, permintaannya 5000. Kita berikan titik di sini. Kemudian di harga 30 kita tarik permintaannya sebanyak 4000. Kemudian ketemu titik di D. Untuk harga 40 permintaannya 3000. Kita kasih tanda titik di C. Kemudian untuk harga 50 dengan permintaannya 2000 bertemu di titik B. Kemudian di harga 60 dengan permintaan 1000. Nah, di titik A, titik-titik tadi A, B, C, D, E kita tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah sumbunya negatif kalau ciri-ciri kurva permintaan itu. Nah, disinilah kurva permintaan. Nah, ada kuantitas yang diminta versus perubahan permintaan. Nah, untuk perubahan dan kuantitas yang diminta ini menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Sebabnya yaitu perubahan harga suatu produk itu sendiri. Jadi kalau pergerakan sepanjang kurva permintaan itu sebabnya hanya perubahan harga suatu produk tersebut. Kabarnya bagaimana? Nah, misalkan saja sini pergerakan sepanjang kurva permintaan. Di sini contohnya mengenai rokok. Di sini kasusnya pajak yang menaikkan harga berakibat pada pergerakan sepanjang kurva permintaan. Ingat ya, pergerakan karena harganya barang itu sendiri naik. Di sini kurvanya
Di bagian garis yang vertikal, sumbu vertikal harga rokok, kemudian yang sumbu horizontal jumlah rokok atau kuantitasnya. Nah, pertama ketika harga $200, ya ini maksudnya dolar, tuh permintaannya sebanyak 20 di titik A ini. Nah, kemudian ketika harga naik sebanyak harganya naik menjadi $400, permintaan yang diminta jadi turun. Awalnya 20 menjadi 12. Kita tarik titik-titik antara harga dan jumlah yang diminta, ketemulah di titik C. Nah, disinilah terjadi pergerakan kurva permintaan yang disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Yang tadinya di titik A, kemudian karena harganya naik menjadi titiknya C. Nah, di sini kan masih dalam garis kurva permintaan yang sama. Cuma dia bergerak dari titik A ke titik C. Nah, kemudian yang kedua ada perubahan kuantitas yang diminta versus perubahan permintaan. Ya, masih yang melanjutkan yang tadi. Kalau yang sekarang perubahan permintaan. Kurva permintaan yang bergeser ke kiri atau ke kanan. Nah, ingat kalau yang tadi kan mengenai perubahan kuantitas yang diminta itu dia hanya bergerak, bukan bergeser. Nah, kalau yang bergeser ke kiri atau ke kanan ini disebabkan oleh perubahan faktor penentu permintaan selain harga. Mungkin bisa karena jumlah penduduk, selera, atau yang lain. Oh, maaf. Nah, ini pergeseran kurva permintaan di sini contohnya harga es krim. Seperti biasa di sumbu vertikal ada variabel harga, di sumbu horizontal ada kuantitas. Nah, yang awalnya kan di garis yang biru ini kurva permintaannya atau D1. Kemudian ketika misalkan selera masyarakat mengenai es krim naik, kemudian permintaannya naik atau kenaikan dalam permintaan. Nah, kemudian kurva permintaannya menjadi bergeser ke kanan menjadi D2. Nah, misalkan kemudian ada kasus selera masyarakat ternyata sudah tidak menyukai es krim tetapi lebih ke makanan yang lebih sehat, misal minuman lebih sehat, misalnya jus. Nah, itu menyebabkan penurunan permintaan es krim dan menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke kiri. Kalau ke sini ke kiri, kalau ke sana tadi yang naik ke kanan. Sehingga menyebabkan adanya pergeseran kurva permintaan menjadi D3. Nah, ini penjelasan yang di depan tadi yang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Bagian pendapatan ya tadi kan sudah dijelaskan ketika pendapatan meningkat permintaan untuk barang normal akan meningkat. Nah, tetapi ketika pendapatan meningkat permintaan untuk barang inferior akan menurun. Nah, misalnya untuk pendapatan konsumen barang normal ketika pendapatan meningkat
maka permintaan akan barang tersebut juga meningkat. Kurvanya seperti ini. Misalkan harga es krim di sumbu vertikal dan juga kuantitas es krim di sumbu horizontal. Awalnya kan di pertemuan antara harga dan kuantitas es krim menyebabkan ada kurva permintaan di D1 ini. Kemudian karena ada pendapatan konsumen yang meningkat, maka kenaikan permintaan es krim menyebabkan kurva bergeser ke kanan. Menjadi D2. Kurva permintaannya bergeser dari D1 ke D2. Berbeda ketika dengan barang inferior, yaitu ketika pendapatan naik, maka permintaan akan barang inferior ini akan menurun. Yang awalnya di kurva permintaan D1, maka dia akan bergeser ke kiri menjadi D2. Harga barang lain yang berkaitan, keterangan mengenai substitusi dan komplementer ya ini. Yang pertama, substitusi adalah dua barang ketika peningkatan harga pertama mendorong peningkatan dalam permintaan terhadap barang kedua. Misalkan harga kopi mahal, maka masyarakat akan berpindah ke teh. Misalkan harga beras mahal, bisa saja masyarakat berpindah ke jagung, singkong. Kemudian komplement atau biasa disebut juga komplementer adalah dua barang yang jika peningkatan harga barang pertama mendorong penurunan dalam permintaan barang lainnya. Ini misalkan di barang elektronik laptop, misalkan harga laptop naik, maka permintaan akan barang yang pelengkap atau yang berkaitan, flash disk bisa menurun, printer menurun, mouse menurun. Selanjutnya kita berpindah ke penawaran. Penawaran adalah kuantitas yang ditawarkan, yang artinya jumlah barang yang tersedia dan dapat dijual oleh para penjual. Jadi kalau yang permintaan tadi timbulnya dari konsumen, nah kalau yang penawaran ini dia timbul dari produsen. Produsen menyediakan barang tersebut. Penawaran atau supply. Kalau yang permintaan kan demand. Kalau penawaran supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Nah, di sini ada hukum penawaran, menyatakan semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan yang sama tadi, ceteris paribus. Faktor selain harga dianggap tetap. Nah, kalau di sini hukum penawarannya, misalkan harga semakin mahal, maka produsen itu akan semakin banyak menyediakan barang yang ditawarkan. Karena tentunya kalau produsen akan memanfaatkan situasi harga barang naik, dia akan mendapat keuntungan apabila menyediakan barang yang lebih banyak. Nah, dalam penawaran juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada kemajuan teknologi, yang kedua ada biaya produksi, ketiga ada harga barang lain, keempat ada persediaan sarana produksi, yang kelima ada peningkatan jumlah produsen. Mari kita bahas dari yang pertama. Kemajuan teknologi dapat mengubah kombinasi input serta jenis input yang diperlukan oleh proses produksi. Peningkatan teknologi selalu mengandung arti bahwa jumlah input yang dibutuhkan lebih sedikit atau biaya input yang dibutuhkan berkurang.
Apabila biaya produksi lebih rendah, maka produsen akan output. Maka dari itu, apabila kemajuan teknologi itu terjadi, maka mendorong peningkatan penawaran karena produsen akan memproduksi lebih banyak. Yang kedua ada biaya produksi. Naik turunnya biaya produksi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi penawaran barang dan jasa dari produsen. Misalkan upah para pekerja itu meningkat, maka biaya produksinya meningkat. Nah, jika peningkatan biaya itu dirasa cukup tinggi, maka produsen akan mengurangi produksi sehingga penawaran pun berkurang. Yang ketiga ada harga barang lain, ada substitusi dan juga komplementer. Yang substitusi untuk yang substitusi yaitu barang pengganti. Jika penawaran suatu barang meningkat, maka penawaran barang substitusinya menurun. Misalkan tadi saya contohkan teh dan kopi kan. Nah, ketika harga teh meningkat atau ya teh saja yang meningkat. Ketika harga teh meningkat, maka produsen akan menawarkan atau menjual teh sebagai menjual teh untuk mencari keuntungan. Maka penawaran teh itu akan meningkat. Karena semua produsen menawarkan teh, maka tentu penawaran kopi menjadi menurun. Nah, berbeda dengan barang komplementer atau pelengkap. Misalkan tadi komputer. Jika harga komputer meningkat, maka penawaran komputer PC meningkat. Komputer atau PC menjadi meningkat. Nah, kemudian hal ini akan mendorong para produsen untuk meningkatkan pula penawaran tadi pelengkapnya, misalkan printer, mouse, flash disk. Oleh karena itu, ketika harga komputer meningkat, maka penawaran barang pelengkapnya tadi juga meningkat. Yang keempat ada persediaan sarana produksi. Nah, masalah ekonomi timbul karena tidak seimbangnya sumber daya produksi yang dibandingkan dengan kebutuhan. Nah, produksi akan terganggu jika persediaan sarana produksi kurang. Misalkan penawaran beras pada daerah tertentu cenderung menurun karena banyak lahan pertanian yang berubah menjadi lahan industri. Nah, apabila persediaan sarana produksi saja tidak mendukung, maka penawaran suatu barang dapat berkurang. Yang keempat ada peningkatan jumlah produsen. Misalkan mereka menjual suatu produk itu mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka pasti akan mendorong para produsen untuk membuat produk yang sama atau memasuki usaha yang sama. Misal jika pertanian dianggap menguntungkan, maka banyak pihak yang akan beralih profesi menjadi petani. Dengan bertambahnya produsen ini, maka penawaran mengenai produk akan meningkat pula. Nah, di sini juga ada fungsi permintaan yang tertulis HIS sama dengan F dalam kurung PS. Yang artinya keterangan HIS jumlah penawaran, kemudian F fungsi, dan PS harga satuan penawaran. Di sini juga ada contoh soal seperti yang di fungsi permintaan tadi. Diketahui fungsi penawaran dinyatakan dengan HIS sama dengan 2PS minus 5. Soalnya yang A, hitunglah jumlah penawaran pada saat harga Rp5 dan Rp10.
Kemudian B, gambarlah kurva penawarannya. Nah, kita coba menjawab. Yang pertama, ketika harga Rp5, maka kita masukkan ke dalam fungsi harga, yaitu Hs sama dengan 2 dalam kurung Rp5 kita masukkan ke dalam PS minus 5. 5 kali 2, 10, minus 5 sama dengan 5. Jadi jumlah penawaran pada saat harga Rp5, maka jumlah penawarannya yaitu 5 unit. Kemudian ketika harga Rp10, maka kita masukkan kembali ke dalam fungsinya. Hs sama dengan 2 dalam kurung 10 minus 5. 2 kali 10, 20. Minus 5 dikurangi 5 sama dengan 15. Jadi jumlah penawaran pada saat harga Rp10 itu penawarannya 15 unit. Nah, untuk kurva penawarannya, tadi kan fungsi penawarannya Qs sama dengan 2PS minus 5. Kita nolkan seperti yang tadi. Misalkan Qs kita nolkan, maka PS-nya menjadi 2,5. Karena 5/2 kan 2,5. Kemudian ketika PS-nya yang 0, maka Hs-nya minus 5. Nah, kita gambar fungsi penawarannya. Untuk Hs minus 5 karena dia minus berarti di kiri sini. Kemudian PS yaitu di sumbu vertikal 2,5 kita gambar di titik ini. Kemudian kita tarik garis dari kiri bawah ke kanan atas dengan sumbu positif. Kalau kurva penawaran itu cirinya sumbunya positif. Jadi kurva penawarannya seperti ini. Nah, fungsi penawaran ini juga rumusnya seperti yang di depan tadi, sama untuk mencarinya. Cuma dia fungsinya berbeda. Hs sama dengan AP minus B. A dan B tadi konstanta atau angka. Bedanya yang di bagian sininya ya. Kemudian kita coba di contoh soal ini. Di sini sudah tertera seperti yang tadi, sudah tidak saya baca lagi ya. Kemudian kita masukkan langsung di rumusnya. P minus 15.000 per 20.000 minus 15.000 sama dengan per 200 minus 100. Kita sederhanakan, 20.000 dikurangi 15.000, 5.000. 200 dikurangi 100 sama dengan 100. Kemudian kita kali silang menjadi 100 P minus 1.500.000 sama dengan 5.000 Hi minus 500.000. Kemudian 100 P, 500-nya kita pindah ke kiri. Menjadi minus 1 juta sama dengan 5.000 Hi. Kemudian fungsi penawaran setelah disederhanakan menjadi Hi sama dengan minus 200 plus 0,02 P. Jadi sesuai dengan fungsi penawaran yang Hs sama dengan AP di sini positif, kemudian konstantanya juga negatif. Nah, ini ada daftar
Nah, ini ada daftar, maksudnya daftar penawaran, dan ini untuk bagian permintaannya terbalik ya. Jadi seharusnya di harga 60, penawarannya itu 5.000, kemudian di harga 50 penawarannya 4.000, dan di harga 40 penawarannya 3.000. Nah, di harga 30 penawarannya 2.000, di harga 20 penawarannya 1.000. Nah, ini maaf, ini terjadi kesalahan ya. Kemudian kita coba gambar di kurva penawarannya. Nah, jadinya kurva penawarannya seperti ini. Ketika harga 20, penawarannya sebanyak 1.000. Di harga 30, penawarannya sebanyak 2.000. Di harga 40, penawarannya 3.000. Di harga 50, penawarannya 4.000. Di harga 60, penawarannya 5.000. Nah, di titik-titik tadi kita hubungkan dari yang paling kiri bawah ke kanan atas kurva penawaran. Nah, ini ada perubahan kuantitas yang ditawarkan dengan versus perubahan penawaran. Perubahan dalam kuantitas yang ditawarkan, apa sih itu? Menyebabkan pergerakan sepanjang kurva penawaran. Disebabkan juga karena harga suatu produk, perubahan harga suatu produk. Seperti yang tadi di permintaan juga. Nah, seperti apa sih? Intinya sama. Ketika harga sebanyak $100 dan kuantitas yang ditawarkan 1, maka kurva penawarnya di titik A. Kemudian karena terjadi kenaikan harga, maka yang ditawarkan pun juga naik menjadi 5, maka di titik ini berubah. Maka terjadi pergerakan dari yang awalnya harganya 100 menjadi 300. Yang tadinya di titik A menjadi di titik C. Kemudian perubahan kuantitas yang ditawarkan versus perubahan penawaran. Nah, kalau yang tadi pergerakan, yang ini pergeseran. Perubahan dalam penawaran ini terjadi pergeseran dalam kurva penawaran ke kanan atau ke kiri. Disebabkan juga karena faktor penentu penawaran selain faktor harga. Nah, gambarnya seperti ini. Yang awalnya di kurva penawaran di S1, karena harganya naik, maka barang yang ditawarkan menjadi lebih banyak, bergeser ke kanan menjadi kurva penawaran S2. Misalkan kasusnya harga yang ditawarkan murah, maka cenderung barang yang ditawarkan menjadi lebih sedikit, menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri dari S1 ke S3. Nah, di sini ada penawaran dan permintaan secara bersama-sama. Harga keseimbangan yaitu harga yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Kuantitas keseimbangan adalah kuantitas yang menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan. Nah, di sini ada contoh permintaan dan penawaran. Misalkan ketika harga 0, maka yang diminta 19, kemudian ketika harga 0,5, kuantitas yang diminta 16, seterusnya. Begitu pula di penawaran ketika harga 0, jumlah yang ditawarkan 0, ketika barang harganya 0,5, kuantitas yang ditawarkan juga 0, ketika harga 1, kuantitas yang ditawarkan 1. Nah, di sini sampai bertemu ketika harga sebesar 2. Kuantitas yang diminta pun 7 dan kuantitas yang ditawarkan pun 7. Nah, disinilah bertemunya keseimbangan pasar. Yaitu kuantitas yang diminta adalah sama dengan kuantitas yang ditawarkan ketika harga $2. Nah, beginilah
Gambar keseimbangan penawaran dan permintaan. Ketika harga 2, maka jumlah yang ditawarkan dan diminta sebanyak 7. Nah, atau punya antara permintaan dan penawaran disebut equilibrium. Nah, di sini ada excess supply, kelebihan penawaran. Ini tambahan saja. Surplus bagi produsen karena jumlah yang ditawarkan lebih banyak. Nah, ketika harga di atas harga keseimbangan, kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta, maka terdapat kelebihan penawaran atau surplus. Suppliers atau produsen akan menurunkan untuk menaikkan penjualan. Hal ini akan menggerakkan ke arah equilibrium. Kemudian excess demand, yaitu bagi konsumen yang memiliki kemampuan membeli di bawah harga keseimbangan. Shortage. Ketika harga di bawah harga keseimbangan, kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan. Jadi terdapat excess demand atau shortage. Oke, sekian untuk materi pada hari ini. Apabila belum paham, silahkan menghubungi melalui nomor yang sudah ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.